Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang menjadi top gainers untuk hari ini ya. Saya akan mengambil dua perusahaan. Yang pertama itu adalah saham Bekasi Asri Pemula Tbk dengan kode emiten BAPA atau kita sebut aja BAPA ya. Namanya cukup unik. Bagaimana sih dengan bisnisnya? Ternyata bisnisnya ya kebanyakan sudah bergerak di bidang yang sama ya. Jadi bisa dibilang ini bisnis yang cukup biasa gitu ya teman-teman. Mereka bergerak di bidang properti. Bergerak di bidang properti tentu saja pada tahun-tahun kemarin merupakan tahun yang berat, khususnya tahun 2020 ya. Karena kita tahu bahwa konsumsi ekonomi juga berkurang, sehingga properti yang merupakan komoditas yang cukup mahal, itu pasarnya lumayan sepi. Tapi tentu saja berangsur-angsur memasuki tahun 2022, properti tampaknya akan mulai bangkit teman-teman ya. Dari tahun 2021 sih sudah mulai banyak insentif daripada pemerintah untuk mendongkrak, memancing pertumbuhan pasar properti yang ada di tanah air. Tentu saja hari ini baik untuk Bapak ya, saham Bapak ya. Jadi kita akan lihat sama-sama bagaimana sih fundamental daripada perusahaan satu ini. Apakah menarik untuk diinvestasikan? Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Kita tahu dalam permainan di dalam properti ada banyak strategi yang dipakai oleh pelaku bisnis ya, bukan hanya properti. Banyak sekali bisnis-bisnis yang memiliki cabang-cabang tertentu dalam dalam bidangnya ya, termasuk properti juga. Dan Bapak ini mereka bergerak di bidang properti yang bisa dibilang menjangkau kelas menengah ya. Jadi bisa dibilang seperti perumahan gitu ya. Ada beberapa produk yang mereka tawarkan seperti ini. Ya, dari sini kita tahu bahwa ada banyak daripada yang ditawarkan di sini yang memiliki banyak keunggulan yang dapat kita dapatkan jika kita memberi properti. Tentu saja ini menjadi nilai tambah kepada produk daripada Bapak ini ya. Seperti salah satu yang membuat properti itu dapat menarik yaitu One Gateway, ada kolam renang juga, lalu dekat dengan pusat perbelanjaan ya. Dekat dengan pusat pendidikan, ada taman jalan, arena bermain anak ya. Kalau bisa ditambahkan lagi misalnya dekat dengan rumah sakit, dekat dengan bandara dan lain-lain, itu dapat menjadi nilai tambah suatu properti ya. Dan ini Bapak ada memiliki banyak sekali keunggulan di sini ya, kita lihat ya. Jadi begitulah tentang Bapak sih, nggak ada banyak sejarah yang dapat kita lihat di sini. Kita akan langsung masuk ke RT bisnis untuk melihat dari pemegang sahamnya dulu ya. Kita lihat di sini. Pertama kita search dulu pemegang saham yang pertama, yakni adalah PT Adicipta Wirya Sejati, untuk melihat profil daripada pemegang saham yang satu ini ya. Kita masuk ke news. Oke. Next kita masuk ke pemegang saham yang kedua, PT Papua Timberjaya. Lahan kehutanan. Kayaknya pemegang sahamnya kurang terkenal sehingga jarang masuk berita sih di sini. Nggak ada nama perusahaannya ya. Papua Timberjaya. Oke, nggak ada. Next, pemegang saham berikutnya PT Gunung Sinar Berlian. PT Gunung Sinar Berlian. Oke dah. Manajer investasi. Oke. Iya, kayaknya nggak kurang beritanya sih. Adalah dengan posisi masyarakatnya sebesar 27%. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita berpesan untuk melihat fundamentalnya. Hari ini arah ya teman-teman ya. Mantap banget. Kita akan masuk ke fundamental. Operating profit, net profit minus. Wow, baru mulai aja udah nggak bagus nih. P/nya 0,47. PV-nya masih murah tapi sayang PR-nya minus. Marginnya pasti minus juga.
Dengan liquidity cash ratio 10%, quick ratio-nya 23%, tapi tenang, masih ada clearance ratio-nya 1350%. Keuangannya memang bagus, tapi bisnisnya kurang bagus ya, dengan turnover 28M hari ini, tapi tetap kalau kita lihat fundamentalnya nggak terlalu bagus ya. Mereka rugi tahun 2020 dan tahun 2021. Well, memang sepertinya belum pulih daripada keadaan pandemi yang kemarin-kemarin ya. Jadi keuangan Bapak ini semoga ke depan dapat membalikkan posisi dari rugi menjadi untung. Ya. Tapi untuk sementara itu kita akan skip dulu untuk saham seperti ini ya. Meskipun hari ini cukup menggiurkan sih, naik sampai 35%. Memang menggiurkan, tapi saya lebih memilih saham dengan fundamental yang bagus. Kalau belum bagus, saya akan skip dulu karena banyak sekali perusahaan yang bagus, yang fundamentalnya bagus juga, menarik untuk diinvestasikan ya. Tapi untuk Bapak ini kita skip dulu aja. Demikian tentang Bapak perusahaan properti yang sepertinya masih belum pulih dari keadaan pandemi ya. Jadi kita tunggu dulu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.